990 channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video selangkah lebih maju penggunaan teknologi mesin panen padi oleh petani Indonesia. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya. Kita akan memulai dari melihat proses penyemaian padi. Pertama adalah pilih benih padi yang berkualitas merupakan hal yang penting jika kita ingin meningkatkan hasil budidaya padi. Saat ini di pasaran terdapat banyak varietas benih padi yang dapat Anda cocokkan dengan kondisi lahan serta permintaan pasar. Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah: A. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit. B. Toleran terhadap kondisi lingkungan. C. Dapat menghasilkan panen yang berlimpah. D. Saat direndam dengan larutan ZA20G, benih tenggelam alias tidak mengapung. Kedua yaitu langkah-langkah dalam proses penyemaian padi. A. Buatlah bedengan dengan ukuran lebar 1-2 meter. Luas persemaian untuk lahan 1 hektar adalah sekitar 400 meter atau 4% dari luas lahan. B. Tambahkan 2 kg bahan organik semisal kompos, pupuk kandang, sekam, atau abu. Pupuk kompos bisa dibuat dari jerami padi. C. Benih yang hendak disemai haruslah direndam dahulu sekitar 2 kali 24 jam. D. Persemaian dilakukan selama 25 hari sebelum masa tanam. Usahakan tempat menyemai benih padi berdekatan dengan lokasi tanam, agar pemindahan benih bisa dilakukan dengan cepat dan benih tetap segar. E. Benih yang disemai tidak harus terbenam seluruhnya, karena justeru akan menyebabkan kecambah, terinfeksi patogen, dan akhirnya membusuk. Ada 4 proses pematangan bulir padi yang harus diketahui sebelum dipanen, yaitu: 1. Stadia masak susu, yaitu pada saat tanaman padi masih berwarna hijau tetapi malainya sudah terkulai, luas batang bawah sudah menguning, gabus yang dipijit akan keluar cairan seperti susu. Dan biasanya stadia masak susu ini terjadi pada saat sekitar 10 hari setelah fase berbunga merata. 2. Stadia masak kuning, yaitu apabila seluruh tanaman tampak berwarna kuning dari semua bagian tanaman, kecuali bulu sebelah atas yang masih kelihatan berwarna hijau, isi gabus sudah agak keras, mudah pecah dengan kuku dan biasanya stadia masak kuning terjadi sekitar 7 hari setelah masak susu. 3. Stadia masak penuh, yaitu pada saat batang mulai kering, isi gabung agak susah untuk dipecahkan. Stadia ini belum terjadi kerontokan pada gabung. Stadia masak penuh terjadi sekitar 7 hari setelah stadia masak kuning. 4. Stadia masak mati, yaitu pada saat isi gabus keras dan kering, gabus sudah mulai rontok. Stadia masak mati ini terjadi sekitar 6 hari setelah stadia masak penuh. Sedangkan tanda tanaman padi yang siap untuk panen adalah: 1. 90-90% gabus sudah menguning dan daun bendera telah mengering. 2. Umur optimal malai yaitu 30-35 hari terhitung sejak hari sesudah berbunga. 3. Kadar air berkisar 21-26%. 4. Kerontokan gabus sekitar 16-30% atau cara mengukurnya yaitu dengan meremasnya. Penggunaan mesin combine harvester dapat mengurangi biaya produksi, mengurangi tenaga kerja serta mempercepat proses pemanenan sehingga banyak diminati oleh masyarakat petani padi. Berikut ini adalah perhitungannya.
Jika biaya untuk tenaga kerja per hektar diasumsikan untuk mendapatkan hasil 7 ton mendapatkan UPOA mencapai Rp700 PERKILOGRAM per orang. Artinya, biaya tukang panen yang harus ditanggung petani mencapai Rp4.900.000. Sementara bila menggunakan mesin combine harvester dengan asumsi upah tenaga kerja Rp 500 kg per orang dikalikan dengan volume produksi yang mencapai 7 ton, maka biaya yang dikeluarkan petani hanya mencapai Rp3.500.000. Keuntungan lain yang petani dengan memanfaatkan alat panen ini adalah kualitas gabuk yang biasanya dipanen dengan cara konvensional ini kotor, namun dengan alai panen kualitas gabuk yang dihasilkan bersih sesuai dengan keinginan di kalangan pelaku usaha penggilingan. Terpenting lagi adalah tingkat kehilangan atau loss gabuk pada saat panen bisa ditekan dengan alat combine harvester, bahkan mencapai 5%. Dalam dunia pertanian, terutama dalam panen padi, efisiensi dan produktivitas adalah dua hal yang selalu menjadi fokus utama. Salah satu cara mencapai tujuan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi mesin dan alat pertanian yang tepat. Mesin panen padi atau combine harvester adalah salah satu inovasi yang telah berubah dan membantu petani meningkatkan hasil produksi mereka. Mesin combine harvester ini tidak hanya memotong tanaman padi, tetapi juga melakukan beberapa proses lainnya. Proses ini meliputi pemotongan batang padi, pemisahan gabuk dari batang dan jerami, hingga membersihkan gabuk dari kotoran. Dengan satu kali operasi, mesin ini mampu mengerjakan satu rangkaian pemanenan padi, memisahkan gabuk, dan membuat gabuk bersih. Ada banyak keuntungan menggunakan combine harvester dalam panen padi. Berikut ini adalah fungsi dan manfaat bagi petani. Pertama, mesin ini sangat efisien. Dalam satu operasi, combine harvester mampu memanen padi, memisahkan gabuk, dan membersihkan gabuk. Petani bisa menghemat tenaga dan biaya karena tidak perlu melakukan proses ini secara manual atau menggunakan alat lain. Kedua, combine harvester dapat meningkatkan hasil panen. Dengan sistem pemisahan dan pembersihan yang efisien, mesin ini dapat meminimalkan kehilangan gabuk selama proses panen. Ini berarti petani bisa mendapatkan lebih banyak gabuk dari setiap lahan panen mereka. Ketiga, combine harvester juga bisa membantu mempercepat proses panen. Dibandingkan dengan metode manual menggunakan alat sederhana seperti sabit atau tenaga manusia, mesin ini bisa bekerja lebih cepat. Ini berarti petani bisa menyelesaikan panen mereka dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan lahan mereka secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, mesin panen padi ini juga dirancang untuk bekerja dalam berbagai kondisi lahan, baik lahan kering maupun basah. Beberapa tipe mesin bahkan dilengkapi dengan crawler, sistem roda rantai yang memungkinkan mesin bekerja di sawah dengan tanah yang basah dan berlumpur. Berdasarkan pada jenis sistem perontokannya, mesin harvester kombinasi ini dibagi menjadi dua, yaitu whole feeding dan head feeding. Tipe whole feeding, dikenal juga sebagai mesin panen padi integral, merupakan mesin yang dirancang untuk memanen seluruh bagian tanaman padi dalam satu kali operasi.
Mulai dari memotong batang, merontokkan gabus, hingga memisahkan gabus dari jerami, semua dilakukan dalam satu siklus kerja. Kelebihan Combine Harvester Whole Feeding yaitu efisiensi tinggi dan produksi jerami utuh. Sedangkan kekurangannya yaitu ada resiko kerusakan gabus jika salah pengaturan mesin dan konsumsi bahan bakar tinggi. Sementara head feeding dirancang untuk memotong dan memasukkan batang padi ke dalam mesin secara terpisah. Pada jenis ini, pemotongan batang padi dilakukan oleh alat pemotong yang terletak di bagian depan mesin dan selanjutnya batang padi akan diberikan ke mesin melalui sistem pengumpan. Kelebihan Combine Harvester tipe head feeding yaitu fleksibilitas untuk memotong batang padi pada tingkat tertentu dan hemat bahan bakar. Sedangkan kekurangannya yaitu efisiensi lebih rendah dan perlu penyetelan lebih. Lalu, bagaimana cara kerja Combine Harvester dalam panen padi? Combine Harvester bekerja dengan 3 tahapan yaitu: fase pertama adalah memotong tanaman atau padi yang telah matang menggunakan pemotong yang berada di bagian depan mesin. Pemotong ini berfungsi memotong batang padi di tingkat yang diatur oleh operator mesin. Batang padi yang dipotong kemudian masuk ke dalam mesin. Fase kedua adalah pemisahan gabus dari batang dan jerami. Ini dilakukan oleh thresher atau perontok yang berada di dalam. Thresher ini berfungsi memisahkan butir gabus dari batang dan jerami dengan cara memukul batang padi. Batang dan jerami dipisahkan dari gabus dengan kombinasi putar dan getar, untuk memastikan gabus dipisahkan dengan bersih. Fase ketiga adalah membersihkan gabus. Gabus yang sudah dipisahkan dari batang dan jerami masih bisa mengandung kotoran. Maka dari itu, mesin ini memiliki sistem pembersihan yang memisahkan gabus dari kotoran, menghasilkan gabus dengan tingkat kebersihan yang maksimal. Hasil dari semua proses ini adalah gabus bersih yang siap untuk dipanen. Gabus ini kemudian diangkut dan disimpan dalam karung. Ini adalah salah satu kelebihan dari mesin Combine Harvester, karena memungkinkan petani untuk langsung mendapatkan gabus bersih dari lahan panen mereka. Demikianlah video ulasan pekerjaan petani Indonesia dari mulai menanam padi sampai memanen padi menggunakan mesin Combine Harvester yang membuktikan kemajuan para petani kita. Di tengah harga pupuk yang tinggi dan sulit didapatkan, mereka tidak berhenti berinovasi. Hidup dan terus maju para petani Indonesia. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video di Widi 1990 channel. Dan jangan lupa bantu kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan update. Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya.